Pemirsa, Rabu besok pasangan Prabowo Gibran disebut akan daftar ke KPU sebagai baca pres dan bacawa pres. Prabowo Gibran akan diantar langsung oleh para ketum parpol di Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju siap mengantarkan pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU Rabu besok pagi. Usai mendeklarasikan Gibran dan menggelar Rapimnas, Gerindra menegaskan koalisinya solid memenangkan Prabowo Gibran. Kendati demikian, sehari jelang Prabowo Gibran daftar ke KPU, Partai Gerindra belum menemui PDI Perjuangan terkait posisi Gibran. Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Di tengah rencana komunikasi Gerindra dan PDI Perjuangan, Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut bahwa Gibran Rakabuming Raka bukan bagian dari tim pemenangan nasional. Nama Gibran sudah dicari dari TPN atau belum, Pak? Mas Gibran tidak di TPN kok. Usai deklarasi Prabowo di Kertanegara Minggu malam, poros konstelasi Pilpres kini telah terbentuk menjadi 3. Dari ketiga pasangan, tersisa Prabowo Gibran yang belum mendaftar ke KPU dan baru akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 27 Oktober mendatang. Tim Liputan, B-Universe. Kita bahas bersama Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Pak Wihadi Wianto, juru bicara tim pemenangan Prabowo. Selamat sore Pak Wihadi, Mas Coki. Mas Ciko, Pak Wihadi selamat sore. Saya mau ke Pak Wihadi dulu, Pak Wihadi. Ini Oke, tampaknya audionya baru tersambung. Pak Wihadi, hari ini, sore ini, tepatnya rencananya sekjen dari parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju akan konferensi pers. Berarti saat ini sedang bertemu. Apa yang akan disampaikan sebenarnya Pak Wihadi? Ya, itu adalah rencana besok pada saat pendaftaran di KPU, dan tentunya ini adalah satu hal yang disampaikan oleh sekjen-sekjen untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa besok akan ada pendaftaran KPU pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi itu adalah salah satu agenda yang akan dibicarakan untuk besok adanya satu pendaftaran ke KPU. Bukan berarti ada deklarasi lagi begitu ya untuk kemudian menghadirkan secara berpasangan Prabowo Gibran sebelum besok mendaftar? Tidak. Jadi besok hari ini memang ada pertemuan, tapi pembicaraannya bukan pembicaraan hari ini ada deklarasi, bukan, tetapi adalah rapat-rapat daripada sekjen yang membicarakan acara besok. Dan saya kira hari ini juga kita lihat PSI juga akan melakukan deklarasi. Saya kira ini adalah merupakan satu acara yang ada pada PDIP. Karena menjadi pertanyaan Pak Wihadi, saat waktu itu diumumkan, seperti yang gambarnya kami tayangkan tadi, tidak ada Gibran saat dia diumumkan sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Ya nggak apa-apa, besok kan pasti Gibrannya ada. Ya kan nggak ada. Apakah karena masih kader PDIP begitu, Bang Pak Wihadi? Kalau sekarang kan sudah kita deklarasikan sebagai Prabowo Gibran, tentunya konfirmasi tentu sudah ada, dan kemarin pada saat Rapimnas juga Mas Gibran ada datang di Rapimnas, dan Golkar juga menyatakan bahwa Gibran dicalonkan oleh Partai Golkar untuk sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan tentunya Pak Mas Gibran juga sudah datang di Rapimnas. Besok pada saat pendaftaran pasti datang juga kan. Kalau gitu saya tanya ke Mas Ciko, Tadi kan Pak Wihadi mengatakan sudah dideklarasikan. Kalau yang penting kami sudah mendeklarasikan Gibran sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Sebenarnya sudah ada komunikasi belum sih dengan Gibran sendiri, PDIP maupun TPN? Terakhir yang kami ketahui PDIP bahwa Mas Gibran sudah ketemu dengan Mbak Puan dan Mas Arsyad untuk pamit. Udah sampai di situ aja yang kita tahu, dan belum ada tindak lanjut lagi setelah itu.
Ya kita lihat aja lah 1-2 hari ini ya. Kapan itu berarti pertemuan dengan Mbak Puan untuk pamit, Mas Ciko? Aduh, saya rasa itu 2-3 hari lalu ya, sebelum Pak Prabowo dan para ketua umum parpol mendeklarasikan bahwa mereka sudah memilih calon wakil presiden untuk Koalisi Indonesia Maju. Berarti komunikasinya sudah ada sebelum ada deklarasi dari Koalisi Indonesia Maju ya. Tapi betulkah informasinya bahwa sebenarnya Mas Gibran ini sudah masuk juga sebagai juru kampanye TPN atau belum sama sekali, Mas Ciko? Tapi kan itu kan terjadi sebelum terjadinya pengumuman ya. Memang Mas Gibran mendapatkan surat penugasan bukan dari TPN tapi dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menugaskan 13 kepala daerah dengan usia muda di bawah 45 tahun. Jadi kita punya 13 kepala daerah dengan usia di bawah 45 tahun. Salah satunya Mas Gibran sebagai juru kampanye dan juru bicara untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Ya itu memang surat tugas itu ada, tapi itu sekitar minggu lalu lah mungkin kita keluarkan. Berarti sebenarnya sudah ditetapkan sebagai jurkam maupun jubir dari pemenangan Ganjar saat itu, begitu ya? Surat penugasan dari PDI Perjuangan, ya, ada memang. Sempat ikut pelatihan juga berarti, karena kan jurkam dan jubir untuk pemenangan Ganjar juga sudah ada pelatihannya? Enggak. Oh, belum. Lagi itu. TPN punya pelatihan sendiri yang nggak ada kepala daerah ya, itu salah satunya saya, tapi itu lain lagi nggak. Berarti sudah ditugaskan tapi baru dalam bentuk surat begitu ya Mas Ciko ya? Betul. Kalau dari Gibrannya sendiri, komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju, Pak Wihadi seperti apa sih komunikasinya dengan PDIP? Maksudnya koalisi dengan PDIP? Apakah Gibran sudah menyampaikan ketika dideklarasikan, sudah menyampaikan oke, saya sudah siap, sudah ada persetujuan dan sudah menyatakan bahwa apakah memang sudah pamit dari PDIP atau seperti apa yang disampaikan kepada Kim atau Koalisi Indonesia Maju? Jadi kalau kita bicara kesiapan Mas Gibran, sudah pasti siap karena beliau juga sudah menyatakan siap dan kita juga sudah mendeklarasikan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Tetapi untuk permasalahan Mas Gibran dengan Partai PDI Perjuangan, saya kira ini adalah internal dari PDI Perjuangan dengan Mas Gibran. Jadi intinya adalah Mas Gibran sudah menyatakan kesanggupan sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi sampai di situ saja kita sisanya mengatakan bahwa kesiapan itu pasti sudah siap, gitu kan, dari kesiapan yang disampaikan oleh Mas Gibran atau Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu. Ya Pak Wihadi, ini ada sejumlah analis politik yang kemudian mengatakan ini pemilihan Mas Gibran sebagai jalan tengah begitu untuk Koalisi Indonesia Maju, karena masing-masing parpol di Kim ini kan sebelumnya juga menawarkan nama yang berbeda-beda sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Betulkah begitu atau ada pertimbangan lain sebenarnya, Pak Wihadi? Ya, sebenarnya dari awal Koalisi Indonesia Maju itu kan mempunyai 4 nama, ya, 4 nama. Yang 4 nama itu adalah dari masing-masing daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan luar Jawa. Nah tentunya saya kira itu adalah merupakan satu keputusan daripada Koalisi Indonesia Maju pada awal pertemuan pertama. Terus kemudian setelah mengerucut kepada satu nama, kepada Mas Gibran, ya tentunya itu sudah disetujui bersama. Jadi saya kira keputusan itu kan tentunya kalau dikatakan bahwa ini ada yang namanya beda pendapat dan segala macam, ya memang dari 4 nama itu kan sudah ada 4 nama yang berbeda dan tentunya nantinya akan menjadi satu mengerucut. Tapi pada saat sudah diputuskan menjadi satu nama, semuanya setuju satu nama itu. Maka disebut ketika deklarasi ini adalah hasil yang aklamasi begitu ya, semuanya setuju. Berarti tidak ada syarat sama sekali ketika semuanya setuju dengan nama Mas Gibran? Ya kita dengan riang gembira kita menyatakan bahwa setuju semuanya pada saat kita menyatakan Pak Prabowo pada saat konferensi pers pada hari Minggu malam juga semuanya wajahnya semua tidak ada yang menolak. Saya kira ini semuanya setuju dengan apa yang sudah diputuskan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah Mas Ciko, seperti judul kita sekarang, Prabowo Gibran besok ke KPU, PDIP setuju? Ini bukan masalah persetujuan kita atau kita menolak atau apa. Ini kita kembalikan kembali pada yang menjadi calon, ya kan? Kita kembalikan lagi kepada Mas Gibran. Hubungan kami dengan Mas Gibran sampai hari ini tetap baik-baik saja menurut kami. Tapi kami menunggu aja sikap beliau, apakah beliau akan mendaftarkan diri besok. Tapi kalau memang akan mendaftarkan diri,
harus diketahui bahwa tidak ada presiden di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa kami mencalonkan dua kader di kontestasi yang sama. Jadi pasti akan ada sikap yang diambil. Tapi kami sikapnya menunggu. Kami menunggu, dan kalau ditanya kenapa, jujur kami tidak terlalu menaruh perhatian khusus dengan keberadaan Gibran dipilih sebagai cawapres oleh Pak Prabowo, karena kami mau fokus untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Namun tentunya kami tetap menyerahkan kepada Mas Gibran bagaimana sikap dia untuk menghadapi ini semua, menjalani ini semua, apakah dia akan mengundurkan diri sebelum dia mendaftarkan diri, atau ketika dia mendaftarkan diri tentunya ada konsekuensi di mana yang sebelum ini terjadilah otomatis keanggotaannya dia di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tidak valid lagi. Berarti ini menunggu, berarti pamitan waktu itu belum sah begitu ya, Mas Ciko ya? Berarti masih harus ada resminya begitu? Tentu harus ada prosedur-prosedur yang dilalui ya, dan juga itu harus ada etika, prosedur ya kan, surat pengunduran diri dan lain-lain. Mungkin bisa lebih tegas soal yang tadi disinggung juga oleh Mas Ciko, karena banyak tudingan juga soal dua kaki nih di Pilpres ini, Mas Ciko. PDIP tidak pernah punya sejarah dua kaki. Kami selalu fix, karena buat kami politik itu adalah membangun peradaban. Peradaban itu kita tidak bicara tentang hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur atau keuangan dan lain-lain, tapi kita juga bicara tentang etika dalam berpolitik, moral dalam berpolitik. Kita tidak ingin membohongi rakyat, tentunya kita tidak ingin mengelabui apa yang sudah menjadi kepercayaan rakyat terhadap kita. Jadi memang kita tidak mungkin bermain dua kaki. Koalisi Indonesia Maju tidak khawatir ya dengan tudingan dua kaki itu ya Pak Wihadi? Saya kira tidak ada satu pemikiran pada kita bicara dua kaki, karena kan kita bicaranya adalah bahwa Koalisi Indonesia Maju menyalurkan Mas Gibran sebagai cawapres, dan tentunya sudah jelas mengenai masalah posisinya Mas Gibran. Oke, ini Mas Ciko kan juru bicara TPN, Pak Wihadi. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri sudah ada belum sih struktur tim pemenangannya nanti yang besok akan didaftarkan? Siapa kira-kira ketuanya? Sedang kita susun, nah nanti tunggu saja pengumuman resminya. Saya kira nanti pengumuman resmi itu pasti akan diumumkan secara resmi, kan belum mendaftar. Kalau yang pasangan lain kan sudah mendaftar, makanya semua kepengurusannya, TPN-nya dan macam sudah ada. Kalau kami kan belum mendaftar, sehingga nanti pada saat setelah mendaftar tentunya itu akan diumumkan secara resmi. Bocorannya Pak Wihadi, sosok seperti apa nih kira-kira yang dipilih jadi ketua tim pemenangannya nanti? Nanti saja pengumuman resmi. Satu lagi terakhir kalau gitu. Belum, masih dirahasiakan, kayaknya mau surprise besok ya. Ini kan dua-duanya narasinya keberlanjutan nih. Terakhir Mas Ciko, berarti apa yang membedakan nih nanti antara Ganjar Mahfud dengan nanti besok ada Prabowo Gibran? Saya rasa memang harus ada diferensiasi daripada kontestan-kontestan di kontestasi ini ya. Jadi saya mengucapkan selamatlah kepada Koalisi Indonesia Maju. Semoga segera pendaftaran supaya kita bisa sama-sama fokus nih, saling memenangkan calon kita masing-masing. Dan saya ingin menegaskan lagi, saya cukup berbahagia karena sepertinya ketiga kontestan dalam pemilu ini, dalam Pilpres ini sudah sepakat bahwa pemilu ini akan menjadi pemilu yang damai, pemilu yang mengedepankan ide dan gagasan, dan saya harap ini semua akan terlaksana dengan baik. Oke, seperti di layar ini juga damai sekali tampaknya hari ini ya. Kita tunggu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal visi dan misinya. Makasih Mas Ciko dan juga Pak Wihadi sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.